ibana pasitakan uhum tuna pogosi angoluan ditupakon tuna haleamoni nang nahon nahilang pe di paluado sudi sai ibana patongon hon mata nama pitungi pangapulon pedi hon di pagana tuki sai di paramal tuki masa jalwana burju. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita hari Senin 20 Oktober diambil dari Lukas 6 ayat 20. Lalu Yesus memandang murid-muridnya dan berkata, "Berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang mempunyai kerajaan Allah." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, memang kita tidak bisa melihat teks ini hanya dari satu ayat saja, karena ini sering disebut dengan ucapan berbahagia yang Yesus tawarkan di dalam kehidupan manusia. Karena sejatinya manusia ingin hidup di dalam kebahagiaan. Tidak ada manusia yang ingin hidup tidak bahagia. Tetapi Yesus ingin menawarkan di dalam ucapan berbahagia secara keseluruhan, apa sumber sukacitamu? Apa sumber kebahagiaanmu? Apakah dunia ini? Apakah jabatan itu? Apakah hanya karena kekayaan itu? Ketika kita melihat dari ayat 20 ini dikatakan bahwa berbahagialah hai kamu orang yang miskin, bukan mengatakan bahwa Yesus membenci orang kaya. Tidak, Bapak Ibu. Jangan katakan ketika kita melihat firman Tuhan hari ini, kalau gitu saya tidak perlu kerja, saya miskin saja supaya saya bisa berbahagia. Padahal banyak orang sebenarnya, orang yang mengalami pergumulan adalah ketika mereka tidak mempunyai apa-apa. Betul, ini bisa kita katakan secara materi, tetapi ketika dikatakan Yesus mengatakan berbahagialah yang miskin di sini adalah miskin bukan hanya secara materi, tetapi bagaimana mereka yang miskin di dalam rasa tinggi hati, rasa kesombongan. Karena itu Yesus ingin menawarkan orang yang rendah hatilah, orang yang menyadari bahwa dia tidak memiliki apa-apa, orang yang bergantung kepada Tuhanlah sebenarnya yang mengalami kebahagiaan. Kita pasti mungkin bahagia punya mobil. Tetapi orang yang paling bersedih adalah ketika orang yang memiliki mobil itu kehilangan mobil. Tetapi orang yang tidak memiliki mobil maka dia tidak akan merasakan bersedih. Apakah salah memiliki mobil? Tentu bukan di situ pertanyaannya. Karena itu kalau dikatakan orang yang miskin adalah orang yang berbahagia, orang yang mampu cukup dengan apa yang diberikan Tuhan di dalam hidupnya. Yesus sangat membenci orang yang mencapai kekayaannya dengan cara-cara yang salah. Tetapi ketika karena ketekunan kita, karena kerajinan kita, karena kepandaian kita, karena Tuhan yang memberikan kita menjadi kaya, maka itu tidak menjadi persoalan. Tetapi banyak orang yang menghalalkan segala cara agar menjadi kaya, bahkan orang kaya yang menghalalkan segala caranya yang sulit untuk tidur menurut perikop ini. Maka dia akan memikirkan bagaimana menutupi ini, bagaimana agar tidak ketahuan, bagaimana agar semuanya aman-aman saja. Tetapi ketika dia dapatkan kekayaan itu dengan cara yang benar, maka dia pasti akan bahagia memakai kekayaannya. Tetapi orang yang mencari dengan yang salah, dia tidak akan pernah bahagia sekalipun dia memiliki kekayaannya.
Karena itu sekali lagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, Yesus bukan mengatakan agar kita semua menjadi miskin saja. Tetapi bagaimana kita memiliki rasa cukup, rasa terima kasih, rasa bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajar kami agar kami dapat menikmati apa yang Kau berikan, agar kami dapat mencukupkan diri kami, sebab keinginan daging tidak akan pernah terpenuhi, akan selalu haus akan dunia ini. Tetapi ajarkan kami agar menikmati dunia ini bukan dengan cara-cara yang salah, tetapi biarlah itu karena usaha kami, kerja keras kami, dan berkat-Mu ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat berbahagia Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.